Ngerokok, Mir? Kenapa nggak mau ngerokok? Bid'ah? Haram? Udah. Udah? Udah. Oh, benar. Iya, udah. Kirain bid'ah, haram, semua haram. Udah. Cukup pakai niat aja ngerokoknya? Udah. Udah. Kenapa sekarang udah aja? Ya karena udah tahu jalannya. Udah tahu jalannya. Udah tahu jalannya. Udah paham jalurnya. Udah sadar dari segalanya. Tuh. Jadi ini tempat saya, Mir. Tempat saya itu beda sama tempatnya Gus Idris. Kalau di Gus Idris itu mewah padepokannya. Bukan berarti Gus Idris itu ria, tidak. Kalau tempat Ki Mercon ya kumuh seperti ini, karena Ki Mercon tuh nggak punya duit. Kalau Ki Mercon punya duit ya bangunannya ya mesti kayak Gus Idris. Kalau bisa ya kayak di Mekah di sana. Tapi bukan ria. Saya makasih sudah dibawa ke sini sama Gusnya, sudah diajak ke sini sampai sekarang saya nggak tahu harus bilang kayak gimana sama Gusnya. Ya intinya pakai ini bukan bid'ah harmonik biar suaranya bagus. Bid'ah harmonik biar suaranya bagus. Nah jadi setelah kami musyawarah, Mir, sama Gus Idris, sama Angga, sama tim yang lain, sampean tuh harus jadi khidmah di sini untuk mensterilkan ajaran-ajaran atau mengeluarkan ilmu-ilmu jenengan yang sudah nempel di daging. Jadi nggak bisa sampean tuh ditobatkan kemudian ditinggal begitu saja. Harus ada guru yang membimbing sampean biar sampean itu benar di jalur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Gus, apa saya dengan keadaan begini saya masih diterima sama yang lain, Gus? Insya Allah. Maksudnya diterima seperti apa toh? Ya karena pada dasarnya saya pribadi dan sampean pun sudah tahu karena perlakuan saya kayak gimana terhadap orang-orang, apalagi yang banyaknya perempuan tuh. Insya Allah diterima selagi kita ingin berubah menjadi yang lebih baik toh. Ya, Kamu kurusan, Mir? Ya mungkin udah tahu, Gus. Kemarin jenengan tuh gemuk gagah, sekarang kurusan jenengan ini. Gus. Jadi gini, jenengan betah nggak betah harus tinggal di sini. Kalau bisa selama-lamanya toh. Siap, Gus. Kalau saya sih tinggal dimanapun siap, apalagi Gus mengizinkan saya tinggal di padepokannya Gus di sini, dan saya pun sudah senang. Cuma saya balik lagi ke tadi, Gus. Apa bisa saya diterima di santri-santri sini, masyarakat sini? Takutnya saya tidak diterima karena perlakuan saya yang kemarin, Gus. Karena itu sangat-sangat pedih bagi saya, Gus. Pasti diterima toh. Nggak ada yang sempurna di dunia ini kecuali rokok. Diterima. Yang penting antum harus berubah, bertobat seperti itu. Gus. Cuman saya ingin menanyakan, kenapa antum bisa jadi seperti ini, mengajarkan aliran sesat yang pertama, dan antum punya guru. Siapa gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya, semua akan saya usut. Kalian tain aku yang diusut ini. Semua akan saya usut ke akar-akarnya. Faktor utama ente Guru Samir ini menjadi sesat seperti ini, punya padepokan, punya anak buah, punya istri banyak toh. Dan apa faktor utamanya? Harus berbagi pengalaman akan saya gali. Jenengan gak usah selengean di sini, ntar jenengan saya gamparin di sini. Pokoknya jenengan gak boleh ngelawan, sama saya berani ngelawan jenengan, saya
hajar jenengan. Ya, Gus. Saya kesel kemarin jenengan ini udah hampir 1 bulan jenengan menebar kesesatan. Saya kesel sama jenengan ini. Ya, Gus. Yang kedua, apakah guru-guru jenengan dulu berguru, misalkan jenengan tuh berguru, apakah masih ada guru-gurunya? Saya dengar-dengar juga banyak ini korban-korbannya ini harus dinetralisir. Rata-rata korban jenengan ini perempuan-perempuan ini semuanya kena pelet, gendam apa itu semuanya selalu gatel, syahwat ingin melakukan hubungan istri aja dengan siapapun. Kalau udah kedatangan khodam ente, khodam Guru Samir atau Sukma apalah itu perempuan sange bahasanya. Ini harus kita usut ini. Tugas saya makin berat ini. Namun sebelum dijawab, saya mau live streaming dulu. Saya mau live streaming, saya mau ngasih tahu ke penonton bahwa klarifikasi. Tapi tidak apa-apa, Gus. Nggak apa-apa, tenang aja. Ki Mercon yang tanggung jawab kalau terjadi ada apa-apa sama sampean. Ya, Gus. Kameramen di lab. Iya, ini Samir yang kemarin di Gus Idris itu saya bawa ke sini. Hajar aja, jangan. Kalau kita hajar dia sama aja kita kayak dukun santet. Oke, lab udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ki Mercon sudah berada di Padepokan ya. Padepokan Ki Mercon yaitu beralamat di Rangkas Bitung. Desanya itu Desa Majak, Kabupaten Lebak, sahabat ya. Ki Mercon sudah di Banten di tempat Ki Mercon, dan Ki Mercon sudah pamit dari tempatnya Gus Idris. Setelah musyawarah dengan Gus Idris dan tim-tim Kapalang, tim-tim yang lain, Guru Samir ini sepakat dibawa ke tempat saya. Untuk apa? Untuk menggali semuanya. Usut tuntas, garis bawahi. Nah, jadi itu sahabat, untuk mengusut tuntas. Korban-korbannya masih banyak. Padepokan dia ini ada banyak kesesatan di mana-mana, perempuan banyak gitu sahabat. Biar Ki Mercon yang telusuri sahabat. Nah, alhamdulillah Guru Samir bersama Ki Mercon. Ini tanggungan Ki Mercon sahabat. Ki Mercon akan membawa Samir ini benar-benar tobat gitu, dan bisa membantu untuk mengungkap semuanya, biar nggak ada lagi orang yang sesat, biar nggak ada lagi orang yang musyrik, biar nggak ada lagi korban-korban daripada aliran-aliran, yaitu aliran-aliran menyimpang sahabat. Nah, Ki Mercon sudah bersama Guru Samir. Nah, jadi kedepannya nanti kita akan menggali yang udah Ki Mercon tanyain tadi, diantaranya adalah Mir, Gus. awal mula jenengan bisa punya ilmu pemahaman sholat cukup pakai niat, puasa cukup pakai niat, haji cukup pakai niat, apa itu? Bergurunya di mana? Awal mulanya gimana? Coba cerita dari awal. Sebenarnya begini, Gus. Awal mula dari perjalanan saya sampai saya bisa mengatakan sholat cukup dengan niat, karena satu, saya pengen menguasai ilmu kanuragan saya. Awal mulanya pengen mematangkan semua ilmu kanuragan saya sampai sematang-matangnya, dan saya berguru kemana saja, dan saya pun sampai bertapa di gunung mana saja. Semua gunung pun sudah saya tapai. Nah, di selanya perjalanan itu saya bertemu dengan guru-guru yang dimana guru-guru itu mengajarkan saya dengan ajaran-ajarannya yang menurut dia benar. Nah, di situ pun saya mulai mengikutinya, dikit demi sedikit, dan perlahan saya mengajari semua ilmu-ilmu dan semua pelajaran yang ada di guru yang dulu saya pelajari di dia itu, sampai pada akhirnya semuanya yang saya tahu, apa yang dikatakan guru saya itu semuanya benar. Dan sampai kayak kemarin itu saya mengatakan itu dari ajarannya dia. Karena pada dasarnya gini, saya juga nggak ada sampai ke situnya, tapi setelahnya saya bertemu dengan guru saya itu, saya lupa dengan semuanya, Gus. Alhasil dengan ilmu saya, memang saya sudah dapatkan dengan ilmu saya sudah dapatkan dengan semuanya kanuragan saya, tapi tidak dengan kebenaran saya. Yang ada tapi dengan kebodohan saya, dengan jalan sesatnya saya.
Nah di situ pun bukan cuma satu guru saja yang saya pelajari. Sesudah itu saya berjalan lagi dengan ke gunung yang lain. Saya bertapa di gunung yang lain, dan di situ pun saya bertemu dengan guru yang lain juga. Nah di situ pelajarannya beda lagi, Gus. Apa yang dia diajarkan beda lagi kepada saya. Dengan dikatakan tak perlu sholat, cukup niat, cukup dengan niat, gak perlu apa-apa, cukup dengan niat. Di situ sudah selesai. Jadi semuanya pada dasarnya itu beda guru, beda ajaran, Gus. Tapi semuanya seperti itu ajarannya. Ajarannya seperti itu. Dan saya kembali lagi dan bertapa lagi di salah satu gunung lagi. Nah di situ yang saling saya mengejutkan itu, begitu saya berguru sama dia, dan karena hati saya dulu itu ya pengen menguasai semua ilmu kanuragannya, Gus ya. Saya belajar sama dia dan saya mengikuti apa kata dia, dan semuanya saya akan pahami kata-kata dia dan ilmu-ilmu dia. Nah di situ yang saya kaget itu gini, Gus, yang dimana kita diperbolehkan berhubungan intim sama perempuan di luar menikah. Awalnya kamu tahu itu salah ya? Awalnya saya tahu itu salah, itu salah. Berhubungan percayalah, iya. Dan pengen punya keilmuan, diikuti aja. Diikuti. Dengan lama-lamanya, dengan seiring berjalannya waktu, dia menjelaskan bahwa ini katanya benar, dan saya pun terbawa dengan jalurnya dia, dan sampai seterusnya. Dan saya juga sampai sangat-sangat mengagetkan, Gus, yang dimana kita itu diwajibkan menurut guru yang saya pelajari di sana ya, diperbolehkan sekaligus diwajibkan meniduri istri orang. Jadi semakin banyak kita nidurin istri orang, keilmuan kita semakin banyak. Semakin banyak, semakin tinggi, dan semakin tinggi, semakin matang. Bukan cuma karena itu aja, Gus, masih banyak yang lain. Sesudahnya di situ saya matang ilmu kanuragan saya, di situ saya berpindah lagi, Gus, yang dimana saya bertapa di salah satu gunung lagi. Mungkin tidak perlu saya sebutkan gunungnya, Gus ya. Ketemu guru lagi di situ dan saya belajar lagi di situ. Dan ini yang mungkin disebut berat, saya berat, Gus ya. Disebut tidak menjalankan, saya harus menjalankan karena ilmu kanuragan saya udah di ujung puncak untuk penyempurnaan, Gus. Nah di sini dia mengajarkan di mana adapun orang-orang yang membangun masjid itu harus kita halangi, Gus. Orang yang membangun masjid harus dihalangi. Termasuk orang yang sodakoh, termasuk orang yang memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, itu harus kita halangi, Gus. Alasannya? Alasannya karena nggak perlu dia beramal, nggak perlu dia bikin masjid. Balik lagi ke tadi, kalau mau beramal pun cukup dengan niat, kitanya gitu. Jadi tidak perlu mengeluarkan hartanya dia, cukup gunakanlah hartanya dia buat diri dia pribadi, buat kesenangan, buat poya-poya. Seharusnya katanya begitu. Dan di situ juga dikatakan juga sama dia, Gus, untuk orang yang mau bikin masjid, buat apa katanya? Bikin masjid mewah sampai semegah itu, toh kita sholat dengan niat aja atau sudah sah, tidak perlu praktek. Daripada bikin masjid buat ibadah. Dan tambah lagi dia menambahkan yang dimana dia ini mengatakan tidak perlu harus ke kiblat manapun gitu, Gus. Semuanya bisa. Kita niat begini pun sudah sah arahnya ke sana. Dan dia menggaris bawahi, Gus, orang yang mengarah satu kiblat itu salah gitu, Gus. Dan saya pun terbawa ke sana. Intinya sampean ini yang pertama menjadi sosok guru Samir ini karena ingin mencari kanuragan awalnya, pengen sakti. Datanglah ke guru tapi gurunya salah. Harusnya ya datangnya ke Ki Mercon, ke Gus Idris, ke Mamas Karyo, ke Ujang Bustomi, ke GNS. Insya Allah mereka itu tidak sesat. Waktu itu saya tidak tahu, Gus, karena satu sisi saya lagi ada masalah juga, Gus. Ya,
Makanya saya kalau gabut nggak tahu kemana saya jalan, di situ banyak bisikan-bisikan yang dimana menuntun saya ke jalan yang tidak benar, Gus. Nah, intinya guru-guru sampean itu yang sampean jadikan guru itu Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah, diasma, disuhu, dikepok oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. semuanya sesat. Biar spiritual sejati ini seperti Ki Mercon, Gus Idris, Mamas Karyo, Ujang Bustami, GNS itu tidak banyak pengikutnya. Gitu, pengen disesatkan semuanya. Itu pemahaman salah itu. Guru-guru jenengan itu nanti temenin saya, antar saya ke guru-guru jenengan, saya habisin semua. Ada berapa jumlah guru jenengan? Untuk yang sekarang masih ada ya, Gus ya? Masih hidup ya, masih ada. Hidup. Itu sesuai dengan ada 17-an, Gus. 17. Bener istihoroh saya kemarin, saya nerawang ada 17 guru. Luar biasa emang jenengan. Andai kata jenengan berguru ke 17 spiritual kayak Ki Mercon, Ujang Bustami, GNS, Mamas Karyo, Gus Idris, ya 17 spiritual, jenengan bisa hebat seperti mereka gitu. Berhubung jenengan ini salah guru, ya jadilah seperti ini gitu. Jenengan sebenarnya ini orang pintar, jenengan ini EQ-nya luar biasa. Cuman ketika dikasih pemahaman yang salah, ya salah terus kesananya gitu. Itu aja yang disesali gitu. Nanti antara saya akan habisi. Kemungkinan ada Roy di situ, ada Bu Dewi di situ, mungkin ada ini dan lain sebagainya. Ya, Gus. Kemudian ini nih, saya dapat info dari santri saya, Kang Oji. Ada yang mirip dengan jenengan. Namanya siapa itu? Japra itu. Siapa itu? Ya, siapa itu Japra itu? Jadi saya itu mempunyai saudara, itu abang saya, Gus. Abang saya, dia pun lebih dulu mempelajari ilmu itu dari saya, lebih dulu dia, Gus, daripada saya. Jadi jenengan punya kakak kandung. Kakak kandung itu namanya Lebih dulu. Japra. Jenengan masih punya keluarga toh? Saya punya, Gus. Orang tua masih ada. Justru itu yang saya rasakan sekarang, Gus. Kenapa? Jenengan kenapa sedih? Ketika saya menyebut orang tua jenengan sedih, kenapa? Saya itu merasa bersalah, Gus, sama ibu saya, Gus. Saya itu sampai melawan ibu saya, Gus. Melawan ibu? Saya melawan ibu saya karena buat kepentingan saya pribadi untuk mempelajari ilmu kanuragan itu. Jadi ibu jenengan melarang jenengan untuk pergi berguru, Iya, Gus. tapi jenengan melawan. Apa sekarang jika antum melihat ibu antum sekarang, pengen apa antum? Sebenarnya saya pengen ketemu sama ibu saya, Gus. Bertemu ibu antum. Saya pengen bertemu dengan ibu saya. Saya pengen meminta maaf dengan ibu saya karena yang saya rasakan sekarang, saya tidak bisa sempurna begini kalau saya belum ketemu dengan ibu saya, Gus. Harus bertemu dengan ibu jenengan. Jenengan harus cuci kaki ibu jenengan, harus jenengan minum itu air cucian kaki ibu jenengan. Kalau jenengan tidak mau, saya pecahin pala antum. Saya ini paling tegas ini. Awas antum. Minta maaf, intinya minta maaf. Artinya minum air kaki ibu itu, cucian air kaki ibu harus minta maaf benar-benar di hadapan ibu. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Tapi bagus antum ini ingin bertemu ibu antum. Di mana tempat ibu antum?
tempat ibu saya tuh di hutan Gus. Di hutan? Di hutan Gus. Jadi antum ini tinggalnya di hutan? Di hutan Gus. Setelahnya saya tinggalkan ibu saya itu, beliau sendirian Gus. Sendirian? Tapi nggak bisa sekarang juga saya nemenin antum menemui ibu antum, karena saya juga masih lelah fisik. Intinya di hutan. Nanti kita cari. Yang utama harus temuin ibu antum dulu. Usianya berapa ibu antum? Usianya Gus sudah hampir ke 70-80. 70-80 tahun. Mumpung orang tua masih hidup, bahagiain orang tua. Nurut sama orang tua. Doanya orang tua itu ampuh, mujarab, seperti doanya para nabi kepada umatnya. Doa walad li waladihi ka doa anbiya li ummatihi. Ya Gus. Di hutan sendiri, antum ini ada-ada aja. Bukannya antum ini mengabdi sama ibu antum. Tapi Gus, saya mau tanya Gus. Ya, silakan bertanya. Tapi tadi kan Gus ngomong soal Japra. Japra. Kenapa dengan Japra abang saya Gus? Japra itu tadi nyariin kamu, tapi ke santri saya, ke Kang Oji, mau ngambil antum dari tangan si Japra. Japra ini bawa preman, bawa dukun-dukun banyak. Bukan cuma Japra aja yang pengen ngambil jenengan nih. Saya harus menjaga jenengan karena jenengan ini banyak yang merebutkan. Dari Japra, dari dukun anu, karena di diri antum ini masih ada kesaktian yang sangat luar biasa. Kalau ilmu itu diambil sama mereka, kacau bahaya. Makanya antum ini dititipkan di sini sama Gus Idris. Karena Ki Mercon itu paham banget situasi seperti ini. Kalau saya ini udah ahli perang, ahli strategi, ahli pemberantas dukun kemusyrikan. Ya Gus. Japra itu kakak kandung antum. Ya Gus, dia kakak kandung saya Gus, yang nomor 1 Gus. Karena saya itu tadinya ada 4 saudara Gus. Cuma yang 2-nya itu pada berpisah semua Gus. Semuanya sama, termasuk saya Gus, dan termasuk abang saya tuh menganut ilmu hitam semua Gus. Menganut ilmu hitam semua. Tapi padahal saya pribadi dan adik-adik saya dan abang saya sudah dilarang sama ibu saya Gus. Ini misteri. Tapi antum tidak ingat ya, 4 saudara ini yang ingat cuma Japra. Kemungkinan Japra, Bu Dewi, Bang Roy, dan yang lainnya. Ini antum juga mirip Keling ini. Mirip Mad Keling ini. Kenal tidak dengan Mad Keling? Enggak tahu Gus. Enggak tahu. Saya kurang terlalu tahu Gus. Kemungkinan itu si Keling adik jenengan juga. Keling, Japra, Samir, entah satunya siapa ini. Mirip jenengan dengan yang ilmu-ilmu hitam itu, preman-preman nggak benar itu. Satu lagi, saya mau nanya sama antum nih. Saya tanya balik antum. Kalau antum bohong, saya jedotin pala antum di tembok ini. Ya Gus. Banyak perempuan datang ke saya, tapi yang nemuin santri. Mereka itu, perempuan itu selalu sange. Maaf saya bicara seperti ini. Apa bahasa halusnya sange? Ingin merangsang. Nah, merangsang banget. Ketika ada laki-laki, minta pakai saya, tiduri saya. Itu ilmu apa itu? Dapatnya dari mana itu? Itu Gus, untuk perempuan itu yang sudah menjadi pengikut saya dulu Gus. Yang perempuan-perempuan itu pengikut jenengan. Iya, sempat. Pernah jenengan tiduri semua? Semuanya. Widya? Semuanya Gus. Terus siapa lagi tuh? Yang adiknya Maulana. Banyak Gus, ada yang lain juga. Maulana kemana sekarang? Kabur tuh, saya cekekin nanti lehernya tuh. Ustadz Maulana itu kabur ke hutan. Kabur ke hutan itu Gus. Pengikut kamu juga itu Maulana itu? Pengikut saya juga, dia penyuplai perempuan juga Gus. Oh, nyuplai, sering bawa perempuan Maulana? Nyuplai perempuan juga, termasuk itu adiknya itu Gus. Nah itu setan tuh Maulana itu. Ini Gus, karena gini Gus, semua perempuan yang jadi pengikut saya dulu, saya kasih gendam Gus. Gendam asihan itu Gus, asihan yang dimana begitu mantranya itu sudah saya masukkan ke dalam raganya, semuanya dalam tubuhnya itu, sesewaktu dia bisa
merasakannya tiba-tiba Gus, termasuk merangsang itu tidak merasa puas dan dia pengen berhubungan intim dengan laki-laki, termasuk melihat laki-laki di depan mata langsung Gus. Itu banyak kakak-kakak jenengan, dukun-dukun santet yang lainnya pengen ilmu itu dari sampean, dan ilmu itu masih nempel di sampean. Kalau ilmu itu dipegang seseorang, perempuan manapun akan tunduk dengan sampean, akan dijadikan, disalahgunakan untuk kepuasan nafsunya pribadi. Ini ngebuang ilmu itu dari jenengan itu membutuhkan waktu yang lama, makanya jenengan itu harus selalu dengan saya. Tapi sebenarnya Gus, gini, sebenarnya itu ilmu itu buat kepuasan saya sendiri Gus. Karena dulu berhubung pengikut saya itu takutnya kemana-mana, semuanya saya kasih Gus, gendam itu. Jadi begitu dia berpaling dari saya, penyakitnya akan kumat lagi Gus. Seperti Maulana itu, adiknya sendiri itu, si siapa namanya lupa, sudah dipakai, sudah ditiduri itu. Sudah Gus. Si Maulana itu setan itu, dia itu brengsek tuh, kurang ajar itu, dari awal ngehina saya, Ya, maaf, Gus. nganggap saya sebelah mata. Saya mah tahu orang yang jahat yang enggak itu. Iya Gus, adiknya itu yang Rizka itu. Rizka itu, Rizka. Ilmu itu sudah dibagikan ke banyak orang. Bukan dibagikan, lebih memasukkan gendam. Memasukkan gendam. Memasukkan gendam ke semua perempuan itu. Kemarin ada juga yang namanya Sarah, ada yang namanya Windy, Widya, Yuyun. Oh banyak ini, saya banyak dicari orang ini. Saya nggak bisa tidur mungkin ini. Masih ribuan Gus. Masih ribuan. Kemarin juga saya ke Padepokan jenengan, banyak perempuan-perempuan telanjang itu. Semua saya bawa, semua saya tolong. Ini sangat-sangat pekerjaan berat ini. Kalau sudah seperti ini mau gimana? Jenengan, saya mau beres dah. Jenengan tobatin semua pengikut jenengan, guru-guru jenengan. Mampu nggak, lawan aja. Kalau jenengan tidak mampu, saya kubur jenengan hidup-hidup. Saya hantam jenengan. Ya Gus, saya mampu Gus. Cuman kayaknya nggak bisa jenengan ini kalau bergerak sendiri ini. Saya udah mau bener Gus. Udah mau kayak kemarin-kemarin lagi Gus. Ya, pantesan banyak perempuan ketika ngelihat saya pakai. Saya kira sayanya aja yang ganteng. Ternyata laki-laki manapun kalau ketemu cewek yang udah digendam sama jenengan, ya pasti minta jatah. Iya Gus. Takutnya minta jatah ke tukang ojek, kemana aja, perzinahan di mana-mana. Waduh, ini tugas berat spiritual ini, capek saya sebenarnya ini. Udah apa-apa Gus, nanti saya sekalian saya menyadarkan satu persatu Gus. Saya ngebantu. Ini gimana menyadarkan ilmu kamu udah dicabut? Iya Gus. Lagian ilmu yang jelek itu jangan dipakai. Iya Gus. Coba hajar saya sekarang kalau bisa. Udah nggak ada ilmu jenengan, ilmu kontak nggak ada. Tapi yang bahayanya gini Gus, ilmu itu juga dikuasai sama abang saya sendiri Gus. Ya pasti si Japra itu. Iya Gus. Karena itu bahaya juga Gus. Takut nggak sama jenengan, sama abang jenengan itu? Kalau posisi saya yang sekarang, saya nggak bisa apa-apa Gus. Saya mau melawan pun saya nggak bisa apa-apa. Nanti tetap jenengan ini harus ditobatkan terlebih dahulu. Kalau jenengan emang benar-benar mau bertobat dan ingin keluar dari aliran-aliran sesat dan ingin ikut memberantas kemusyrikan, terlebih dahulu jenengan itu harus syahadat tuh. Kalau jenengan sudah syahadat tuh udah aman, udah enak. Insya Allah masuk surga. Kalau orang meninggal membawa syahadat, takutnya jenengan itu meninggal tapi tidak bawa syahadatain. Coba syahadat dulu jenengan. Kalau mau tidak keberatan, tapi kalau jenengan keberatan nggak usah toh, tidak ada paksaan toh. Tapi Gus, saya sebenarnya saya mau Gus. Tapi saya mau bertemu dengan orang tua saya dulu Gus. Jadi jenengan belum mau syahadat kecuali jenengan bertemu dengan
orang tua saya, ibu jenengan. saya. Sedangkan ibu jenengan juga nggak tahu di hutan mana. Nanti kita cari-cari sama-sama. Ya sudah, kalau begitu nanti kita cari ibu jenengan. Jenengan harus minta maaf Ya Gus, sama ibu jenengan, seperti itu. ya Gus. Ibu jenengan, namanya siapa ibu jenengan? Nama ibu saya Suwarti Ningsi, Gus. Ningsi, ibu Ningsi, Ningsi. Suwarti Ningsi. Suwarti Ningsi, Gus. Suwarti Ningsi. Suwarti Ningsi. Oke sahabat, nanti Ki Mercon dan Guru Samir ini akan mencari ibunya terlebih dahulu, biar Guru Samir ini benar-benar tobat dan semua ilmu-ilmu gendamnya ini luntur semua, ilmunya luntur semua. Ini Ki Mercon berat ya perjalanan ini sahabat, karena banyak perempuan juga yang udah dimasukin gendam sama dia ini. Banyak perempuan yang harus ditolong, kalau nggak ditolong bahaya, karena merasakan merangsang terus sahabat. Merangsangnya itu dahsyat sahabat, melebihi pokoknya yang udah kena gendamnya Samir ini. Perempuan udah kena gendamnya Samir ini, merangsangnya itu bisa 70 kali dahsyatnya gitu sahabat. Udah guatel banget sahabat, geli banget sahabat, becek banget sahabat. Apa itu becek? Becek, Gus. Tadi kan kita ngobrol, maksudnya saya tahu dari Samir ini Ya Gus. harus dicolok itu. Pakai apa? Apa aja, Gus? Pakai apa aja? Waduh, bahaya itu. Bahaya itu, gendam. Dapat dari mana itu ilmu itu? Belajar saya bertapa di gunung, Gus. Di gunung. Di gunung belajar bertapa saya. Biasanya Ki Jarwo tuh, Mbah Jarwo, Mbah Darmo yang punya ilmu gendam pelet itu kayak gitu itu. Ya Gus. Berlaku nggak untuk laki-laki itu? Misalkan laki-laki dikasih ilmu itu, dia merangsang juga nggak? Bisa juga, Gus. Bisa juga. Bisa juga. Japrak itu kakak jenengan. Iya, kakak saya. Perempuan-perempuan yang merangsang itu juga pengikut jenengan. Iya, Gus. Jenengan untuk sementara tidak boleh bertemu dengan siapapun. Harus menyepi dulu. Ya, Gus. harus kholwat. Kholwat itu menyendiri. Siap, Gus. Saya mau ngisi keilmuan jenengan, misalkan jenengan baca ini, cuman jenengan percuma kalau belum syahadat toh. Untuk sementara jenengan masih kosong dulu. Tidak diisi ilmu apapun karena jenengan belum syahadat toh. Iya, Gus. Ya, jadi syarat belajar ilmu Ki Mercon itu harus Islam toh. Iya, Gus. Mau nggak mau masuk Islam dulu. Gitu. Ya sudah, kalau emang begitu mungkin besok lusa kita temuin ibu jenengan. Iya, Gus. Cuman kalau ada japra, jenengan jangan menampakkan wajah dulu. Ya, Gus. Saya Harus ikut apa kata Gus saja. Sembunyi dulu. Tidak boleh ditemui. Tidak boleh bertemu dengan siapapun, termasuk pasien-pasien jenengan, murid-murid jenengan yang perempuan-perempuan yang banyak, tidak boleh. Iya, Gus. Kenapa guru logatnya jadi Jawa kayak gitu? Iya, karena lawan bicaranya seperti Samir toh. Iya, Gus. Jenengan lapar toh? Lapar, Gus. Lapar, cukup niat kalau lapar. Enggak, Gus. Enggak, harus makan, sholat pun sama. Enggak, Gus. Harus sholat sekarang, Gus. Harus pakai rukunnya, bawa itu. Ya, Iya, Gus. iya. Kamu tuh dari mana dalilnya cukup dengan niat sholat itu? Dari Quran. Iya, Gus. Ya nggak ada yang tahu isi Al-Quran kecuali hadis Nabi, sahabat, tabiin, ulama kesini, santri. Quran itu emang nggak ada. Rukun sholat di Quran nggak ada, bos. Tapi nggak ada yang tahu isi Al-Quran kecuali para nabi, Nabi Muhammad. Iya, Gus. Gitu. Yang tahu isi Quran kan Kanjeng Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nggak ada yang tahu tentang hadis Nabi Muhammad kecuali para sahabat, atbat tabiin, pengikut-pengikut para sahabat kesini terus sampai santri toh. Iya. Jenengan punya nafsu dengan perempuan, niat aja, niat bersenggama kan nggak enak. Iya, Gus. Iya itu. Sekarang gini, saya jenengan nih jangan kelemar-kelemar, saya tonjok jenengan nanti. Enggak, Gus.
Saya tanya lagi sekali lagi, jenengan ini siap bertobat tidak menyebarkan aliran-aliran tersebut? Siap Gus. Siap menjadi petunjuk, datengin guru-guru jenengan? Siap Gus. Siap. Siap antar saya ketemu dengan para korban-korban jenengan, pengikut-pengikut jenengan yang perempuan-perempuan itu? Iya Gus. Ada berapa jumlah terdaftar pengikut jenengan yang perempuan itu? Beda-beda, padepokan beda-beda. Ininya Gus. Gede-gede nggak susunya? Gede-gede Gus. Mantap. Sampean semalam kuat ngenyot berapa susu? Kadang 20, 30. 20 susu. Gus. Mantap jenengan ini. Iya Gus. Panen susu. 20 perempuan ya? 20 perempuan. Kali susunya 2. 40. 40 susu. Wah, Gus. bos, saya juga pengen. Cuman ya nanti, karena kita itu harus mengikuti undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Gus. Saya kalau mau lebih dari 100 susu, Bisa, tapi kan Gus. kita nggak boleh, harus ada aturannya, harus nikah dulu gitu. Harap layar baik, ya haram jadah doang. Iya Gus. Bisa nggak dia ngomong Sunda? Bisa orang ngomong Sunda? Bahasa Sunda saya bisa sedikit-sedikit Gus. Bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Aing Gus, aing. Aing. Sekarang saya tanya nih. Naik. Iya, Naik. Gus, iya, Gus. Naik. Iya Gus. Naik. Jenengan kalau malam kuat berapa lubang? Kalau malam Gus, Pakai obat nggak jenengan ini? Nggak, kuat berapa perempuan gitu? perempuan Ame bawa gitu. Berapa? beda-beda Gus. Beda-beda. Kalau yang semok itu Gus, Yang saya mau. yang semok terkadang itu kita lebih cepat Gus keluarnya Gus. Oh, karena saya mau Ya, tapi kalau pengen lama kita carinya yang jelek Gus. yang jelek. Kok Iya. bisa begitu? Ya karena nafsunya itu agak berkurang. Mungkin ya Gus ya. Itunya juga agak melewat-melewat Gus. Tapi kalau yang semok itu Gus, itu kencangnya udah melebihi beton. Beton. Iya Gus, kencangnya luar biasa Kayak Gus. bas beton, betung. Bedung, Bedung. iya, Gus, seperti itu. Oh, tan. Semok itu kayak gimana ciri-ciri semok? Jadi semok itu Gus, kalau kita dilihat dari belakang itu lengkungan pantatnya itu Gus bergelombang Gus. Oh, Iya Gus, itu yang luar biasa Gus. luar biasa. Itu yang bikin gairah kita naik Gus. Tapi kalau perempuannya jelek Gus, jangankan kita mau kesentuh Gus, dia pun mau dimasukin pun dia nggak mau masuk Gus, melewat. Oh, Iya. rudalnya. Rudalnya. Rudal Rusia. Iya, Melewat. Tapi jenengan pakai obat kuat nggak? Enggak Gus, Enggak. enggak. Murni. Murni aja Gus. Murni aja. Karena kalau pakai obat kuat itu Gus, dia nggak tahu mana yang jelek mana yang cantik nantinya Gus. Gitu. Makanya kalau ndak pakai obat kuat tuh kalau yang cantik itu beda keluarnya cepat Gus. Enak sama istri orang apa sama janda? Sama janda sama istri sama-sama enak. Sama-sama enak. Iya Gus. Yang penting mah saya mau Gus sama neneknya yang gede Gus. Neneknya gede. Pernah enggak jenengan sendiri lawan berapa cewek? Paling banyak berapa cewek lawannya? Paling banyak langsung saya 5 orang Gus. 5 orang. Itu ndak kepegang semua gunung-gunungnya Gus. Gitu. Iya Gus. Ya 5 orang gimana itu? Ya Pusing. saya terima jadi Gus. Terima jadi. Iya, ada yang di kiri, ada yang di kanan gitu Gus. Apa aja itu mah Gus. Gimana kalau mereka hamil toh? Waduh, jenengan harus ditobatin sekarang. Berhubung jenengan sudah tobat, Gus. tidak boleh melakukan seperti itu. Tidak, Harus nikah dulu. Itu pun batasnya hanya 4. Ya Gus. Tidak boleh lagi seperti itu. Tobat jenengan. Udah boleh lebih tuh Gus ya. Tapi ada nggak Ya, Gus. kenalin satu sama saya yang Ada Gus. BMW, Bahenol montok wow, Ya Gus, ada banyak yang benol-benol tuh banyak Gus. banyak ya. Banyak Gus. Ya Kriteria semua Jawa tuh di sana komplit Gus. Di sana komplit. Iya. Waduh. Tapi saya nggak mau lah. Iya Bekas kamu saya mau. Kita harus tobatin semuanya itu. Jenengan harus minta maaf bukan ke ibu jenengan, ke semua orang yang udah ini. Tugas saya berat ini. Ya Gus. Iya. Itu perempuan rasanya ada bau-bau apa enggak? Katanya bau gitu. Gus,
Semuanya rata bau, Gus. Bau ya? Bau semuanya rata. Itu pun saya kalau ndak bau pakai daun kelor. Diapain daun kelor? Dikesek-kesek aja, Gus, ke lubangnya itu. Pakai daun kelor? Iya, daun kelor itu luar biasa, Gus. Bukan cuma buat menghilangkan santet, Gus, ataupun susuk ya. Menghilangkan bau anunya perempuan tuh sakit. Kan ada yang udah jadi di Alfamaret, di Indomaret. Gus, saya udah sempat ke situ-situ, Gus. Ada dedaunan saya kasih aja langsung gitu, Gus. Saya bobok, Gus. Saya masukin dikit-dikit gitu. Itu, Gus. Pakai daun kelor ya? Kadang-kadang pakai lidah buaya, Gus. Lidah buaya. Iya. Biar apa kasih lidah buaya? Biar agak licin-licin dikit, karena lidah buaya ini, Gus, mengandung kayak semacam minyak gitu, lendir-lendir, Gus. Jadi mau kita masuk itu tidak perlu diludahin lagi, Gus. Gitu. Tinggal masuk gitu, Gus. Enak di sana. Kayaknya enak juga jadi jenengan, pantesan jenengan betah ini ya. Iya, dulu saya betah, Gus. Betah, sekarang awas jenengan. Betah, Gus, sekarang, Gus. Satu lagi pertanyaan, ini terus aja ini. Iya, Gus. Biar ini. Misalkan jenengan ketemu perempuan, Iya, Gus. korban jenengan, murid jenengan, yang udah kasih gendam oleh jenengan. Iya, Gus. Jenengan mau kayak gimana? Saya mau minta maaf, Gus. Minta maaf. Enggak kepengen di ini lagi. Kalau saya ke situ lagi, namanya saya normal, Gus ya. Kalau dalam hati tetap saya pengen, Gus. Cuma saya balik lagi ke tadi karena saya di sini bersama Gus. Ya. Saya juga ndak mau kayak gitu lagi, Gus. Bagus. Kalau jenengan masih kayak dulu, saya rontokin jantung jenengan. Saya tonjok jenengan. Ampun, Gus. Sama saya juga. Kenapa, Punya Gus? nafsu sama ngeliat cewek montok dikit, saya pengen. Cuman kan pengennya kita itu jangan kelihatan sama cewek biasa aja udah. Di belakang aja. Belaga-belaga ngerokok aja. Push. Tetap yang bawah mah bangun. Iya, Gus. Cepet udah hindarin gitu solusinya. Gus. Ya udah, kalau emang kayak gitu kita istirahat dulu. Iya, Gus. Karena saya merasakan aura yang gak enak, saya juga sepertinya akan kedatangan tamu. Iya, Gus. Jenengan di dalam aja, makan seadanya, minum seadanya, Iya, tapi tetap bisnis semok kita lanjut nanti. Iya, Ya. Gus. Oke para sahabat dimanapun, jenengan minta maaf dulu ke penonton. Tidak apa-apa, Gus. Nggak apa-apa, minta maaf dulu ke penonton. Buat fansnya Gus Merjon, pribadi saya meminta maaf kepada sampean-sampean semua karena satu, yang kemarin-kemarin yang sudah saya lakukan itu sangat-sangat salah, dan kepada sampean saya beribu-ribu maaf dan mohon ampun kepada sampean semua, karena pada halnya itu bukan saya pribadi, karena saya juga terbawa hasut oleh guru-guru saya. Dan mungkin di sini ada salah satu korban yang dulu pernah jadi pengikut saya. Saya beribu-ribu minta maaf kepada sampean, dan apalah daya saya, yang saya bisa katakan cuma hanya meminta maaf, cuma itu. Dan saya juga cuma itu yang saya sampaikan, Gus. Saya minta maaf kepada sampean semua, terutama korban-korban saya yang udah saya ngedahi, Gus. Kira-kira para penonton maafin Samir nggak? Coba jawab dulu. Penonton dimaafin nggak ini Guru Samir ya? Kita tunggu jawaban penonton. Iya, Gus. Karena saya juga butuh maaf, Gus. Dimaafkan. Alhamdulillah. Samir pulangkan para janda. Ya nanti kita pulangin. Maafin harus, iya dimaafin lagi soalnya kan sesama manusia, ya dimaafin. Ya udah dimaafin aja, dimaafkan sama Mbak Ayu. Belum Samir. Dimaafkan. Rata-rata dimaafkan. Oke, Gus. Syahadat dulu. Cuman sahabat belum mau syahadat sebelum ketemu ibunya. Kita pantau aja channel Kim Mercon, pasukan Mercon dan yang lainnya sampai Samir ini bertemu dengan ibunya. Dia ini sudah tobat, cuman belum mau syahadat sebelum ketemu ibunya. Dimaafin, kalau udah saat bisa juga dimaafkan. Tuh ada yang belum, ada yang sudah memaafkan gitu. Cuman ini saya Mir, kemarin kamu
ngacak-ngacak madu untuk pengobatan kamu bilang cukup dengan niat aja sembuh. Tetap ini madu media syariat, pelantara media. Ya Gus. Cuman ini sifatnya sementara, maksudnya biar kamu enggak pengen semok-semokan lagi gitu, biar nafsunya itu agak hilang, keilmuan jenengan reda. Coba jenengan minum madu ini dan rasakan oleh jenengan madu merecon. Tapi tidak apa-apa Gus. Tidak apa-apa. Ini madu ruqyah Mir, untuk membersihkan badan dari aura-aura negatif. Gus, saya buka ya, Gus. Silahkan. Orang yang sudah minum madu merecon, dia nggak akan kena santet, tanggung jawab saya. Cari dukun santet yang paling sakti, tapi kita minum madu dulu. Itu nggak akan kena. Untuk pengobatan juga ini. Saya minum ya Gus. Minum silahkan. Jadi untuk saat ini Samir ini agamanya belum ada agama, dia belum mau masuk Islam, belum syahadat. Tapi sebelum ketemu ibunya, kita ikutin dulu kameramen. Kok panas Gus? Kepadaan saya Gus. Panas. Ya udah nggak apa-apa, terusin aja diminum. Udah apa-apa ini Gus? Udah apa-apa. Mungkin jenengan ini terlalu ilmunya ini. Udah Gus. Bisa ngobatin santet toh, sihir, bisa membersihkan badan dari aura-aura negatif. Enak Gus. Enak madu toh. Iya Gus. Iya, 2000 saja yang nonton ini, ada 2000. Iya Gus. Rame Gus. Ke badan gimana rasanya? Ke badan lebih segar lagi Gus. Tapi tadi awal agak panas, mungkin berbentrokan sama saya mungkin Gus. Ya, mungkin aura Iya, negatif dengan aura positif ketemu bed gitu. Kadang-kadang ada yang muntah. Ya kenapa? Tapi benar ini tenang ke hati Gus. Tenang ya. Iya Gus. Jadi jenengan ini sebenarnya tobatnya masih 50%. Nanti setelah ketemu ibu jenengan, saya takutnya ibu jenengan juga depresi, frustasi, ikut sesat juga. Iya Gus. Nanti kita ketemu. Oke para sahabat, dimanapun kalian berada, sebelum saya tutup, ngomong-ngomong madu ya, emang ini madu ruqyah, madu ki merecon, sangat cocok untuk pengobatan sahabat. Paling jos. Pengobatan apa saja sahabat, mau medis non medis, ke badan sehat. Orang yang minum madu ki merecon itu badannya bersih dari aura-aura negatif, buat sihir, gendam, hipnotis dan lain sebagainya, buat rontok. Cara pemesanannya gampang sahabat, ke nomor WhatsApp saya 0812 1468 4098. Seluruh negara bisa. Cara minumnya ya tinggal diminum sehari 5 sendok, 3 sendok silahkan. Gitu, asal jangan sama botol-botolnya ya, bahaya. Terus ukurannya banyak. Ada yang segini 350.000. Segini berapa? 150 atau 200 saya juga nggak tahu, nanti ke admin dan lain sebagainya. Atau kalian mau di madu sama saya, oh silahkan. Ki saya sudah transfer ya Ki untuk beli madu, ya nanti dikirim. Caranya itu transfer dulu, nanti madu dikirim. Gitu ya. Berapa Ki harga per botolnya? 3,5. Yang ini 3,5, yang ini 200. Dapat bonus tasbih sahabat, kalau nggak tasbih cincin, kalau nggak cincin gelang dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sahabat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini masih banyak yang nanya ini, kalau misalkan belum ketemu ibunya lalu mati dan belum sadar gimana? Tidak apa-apa, terusin aja dulu Gus. Terusin aja. Iya Gus. Mudah-mudahan ibu jenengan masih hidup ya. Mudah-mudahan Gus. Kalau stres gimana itu? Takutnya gila juga ibunya kan. Sama-sama gila. Wah, tugas kita ini kameramen berat ini. Gus. Tapi pokoknya bantu saya Gus ketemu dengan ibu saya Gus, sampai ketemu Gus. Siap. Yaudah itu aja sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.